Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ana Banamtuan dengan NIM 22011140029, kelas D semester 3, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan IPS di SD. Nah, materi kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dalam pengajaran IPS di SD. Kita harus mengetahui dulu apa pengertian pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Jadi pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu atau landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Nah, kita akan masuk yang kedua, itu tentang pengertian pembelajaran IPS. Nah, pembelajaran IPS merupakan upaya untuk memberdayakan peserta didik dalam ilmu sosial, humaniora, dan masalah sosial dan kehidupan. Yang bagian ketiga adalah pendekatan dalam pengajaran IPS di SD. Yang pertama itu pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat, perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial, budaya, maupun lingkungan fisik. Nah, pendekatan ini bisa diawali dari lingkungan peserta didik yang dekat, yaitu keluarga, untuk menanamkan nilai moral dan aktivitas bermasyarakat. Guru perlu mencermati lingkungan sebagai aspek yang berperan dalam membentuk perilaku peserta didik seperti lingkungan kauman, lingkungan perdagangan, dan lingkungan pertanian. Yang kedua itu pendekatan konsep. Menurut Flores Betlosten, konsep adalah unsur yang mempresentasikan masalah yang paling utama karena ia sering diasumsikan sebagai sesuatu yang statis. Yang ketiga itu pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru dengan hasil belajar. Yang keempat itu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu diperlihat. Yang kelima yaitu pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah akan mengenalkan peserta didik pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Dan yang keenam adalah pendekatan deduktif-induktif. Nah, pendekatan deduktif-induktif termasuk keadaan jenis pendekatan tradisional. Nah, pendekatan tradisional merupakan pendekatan di mana guru cenderung lebih aktif dibanding peserta didik dan metodenya cenderung monoton. Yang ketujuh itu pendekatan nilai. Pendekatan nilai dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Dan yang kedelapan yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengutamakan efektivitas komunikasi guru dan peserta didik. Pendekatan ini memperhatikan tingkat kematangan kognitif peserta didik dan psikososial materi atau istilah bahasa yang digunakan guru adalah bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Yang sembilan itu pendekatan kesejarahan. Pendekatan kesejarahan mengungkap peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan contoh, baik maupun tidak baik, bagi peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengambil makna dan hikmahnya dari peristiwa yang lalu tersebut. Yang ke-10 itu pendekatan tematik. Anak sekolah dasar, terutama pada tingkat rendah, memerlukan fasilitas belajar tidak dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, melainkan gabungan materi dari semua mata pelajaran. Yang ke-11 itu pendekatan CTL atau Contextual Teacher and Learning. Pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dan kehidupan nyata dan memotivasi peserta didik mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari penerapannya dalam kehidupan mereka. Yang ke-12 itu pendekatan berbasis proyek. Pendekatan ini merupakan di mana peserta didik dalam proses belajar memecahkan suatu permasalahan menggunakan prosedur yang membutuhkan kemandirian dan suasana kerjasama tim yang solid. Yang ke-13 itu pendekatan quantum teaching. Pendekatan quantum teaching merupakan ramuan atau rakitan dari berbagai teori atau pandangan psikologi, kognitif, dan pemrograman, neurologi atau
linguistik yang jauh sebelumnya sudah ada. Dan yang terakhir adalah pendekatan kooperatif. Di dalam kelas kooperatif, peserta didik belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4-6 orang peserta didik. Peserta didik dikelompokkan secara heterogen. Sekian penyampaian materi saya terkait dengan pendekatan dalam pengajaran IPS di SD. Sampai jumpa di video berikutnya.